إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mukhlisin Kemantren rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita mengarungi 1 bulan penuh di bulan Ramadan jamaah sekalian, setelah itu kita menjalani yang namanya Idul Fitri, dan selanjutnya jamaah sekalian akan kita temui ibadah-ibadah yang lainnya. Oleh karena itulah memang hakikatnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah untuk ibadah. Baik itu ibadah yang namanya ibadah mahdhah yang bentuknya langsung kepada Allah, maupun ibadah ghairu mahdhah yang bentuknya kebaikan sesama manusia, kebaikan dengan lingkungan. Dan itulah hakikat kita dihidupkan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, setelah ini kita akan menyaksikan ibadah yang namanya ibadah haji. Dan kita saksikan saudara-saudara kita saat ini sudah mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah haji itu. Namun jamaah sekalian, ketika kita mengingat pelaksanaan ibadah haji, yang tidak bisa kita lupakan adalah hampir di dalam manasik haji itu ada sosok hamba Allah yang luar biasa, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah sekalian ingkang kula hormati, dari sosok Nabi Ibrahim ini sangat harus kita teladani di dalam perjalanan kehidupannya.
Ada 3 gelar jamaah sekalian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, dia mendapat gelar Khalilullah. Khalilullah, sang kekasih Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena jumlah Nabi itu ada 124.000 Nabi. Setelah itu diperas menjadi 313 Rasul. Lalu diperas menjadi 25 Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran. Lalu diperas lagi menjadi 5 Rasul yang disebut Ulul Azmi, yang punya ketabahan, kesabaran yang luar biasa. Lalu diperas lagi menjadi 2, yakni Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, yang itu wajib harus kita baca ketika kita di dalam sholat, di dalam tasyahud. Saking luar biasanya Allah mengasihi, saking dekatnya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 2 itu dipilih 1, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disandingkan di dalam kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah salah satu sejarah, salah satu yang dinamakan Khalilullah, sang kekasih Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, termasuk juga ketika di dalam manasik haji nanti ada yang namanya kurban. Itu juga sejarahnya napak tilasnya ketika Nabi Ibrahim diuji dengan anaknya yang namanya Ismail. Juga termasuk ada yang namanya melempar jumroh. Itu pun juga sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan istrinya Siti Hajar yang melempari setan. Yang sekarang kalau nanti di dalam manasik haji itu ada 3 tugu yang harus dilempar, yakni Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Aqabah. Inilah diantaranya jamaah sekalian yang gelar Nabi Ibrahim itu dikatakan Khalilullah, sang kekasih Allah. Jamaah sekalian ingkang kula hormati. Lalu yang kedua jamaah sekalian, termasuk Nabi Ibrahim itu termasuk yang namanya dikategorikan Ulul Azmi. Dalam Ulul Azmi ini ada 5 Rasul, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Yang artinya Ulul Azmi itu Rasul-Rasul Allah yang punya kekuatan ketabahan, kekuatan kesabaran. Yang ini di dalam misi dakwahnya yang luar biasa tantangannya, yang hendaknya kita bisa mempelajari, menteladani, mencontoh daripada yang namanya Rasul Allah yang di dalam dikategorikan dalam Ulul Azmi. Dan Nabi Ibrahim termasuk ini jamaah sekalian. Dan yang ketiga, termasuk Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya. Abul Anbiya artinya bapaknya para nabi jamaah sekalian. Jadi hampir semuanya setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan dan keturunannya. Ini jamaah sekalian. Dan salah satu di antaranya jamaah sekalian berkat doa Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu senang di dalam berdoa jamaah sekalian. Makanya di dalam Al-Quran itu yang paling banyak adalah
doa-doa dari Nabi Ibrahim. Di antaranya ketika agar anak cucunya senantiasa istiqomah di dalam sholat, di dalam Al-Quran itu kita temukan yang namanya doa Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Agar anak cucunya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh. Senantiasa Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah, yang doa ini juga sangat-sangat penting untuk kita lafadzkan, kita lantunkan kepada Allah, agar kita juga diberi generasi anak cucu sebagaimana Nabi Ibrahim, yakni Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikanlah kepada anak cucuku, kepada diriku dengan hamba-hamba yang soleh. Dari banyaknya doa, dari kedekatannya kepada Allah itu, akhirnya anak cucunya Nabi Ibrahim banyak dijadikan oleh Allah, yakni para rasul, para nabi. Oleh karena itu dia mendapat gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Oleh karena itu dari dua istri Nabi Ibrahim, jamaah sekalian, yang satu Siti Hajar mempunyai anak Ismail, yang kedua Ishak yang menurunkan Yakub, Yusuf. Dari saudara Yusuf itu ada namanya Yahuza. Lah dari sinilah jamaah sekalian, dari keturunan garis Nabi Ismail nanti terus memunculkan anak cicitnya yang namanya Muhammad, yang akhirnya menjadi khatamun nabi, nabi yang terakhir. Dari generasi Ishak, Yakub, Yusuf, ada saudaranya Yahuza tadi yang menurunkan yang istilahnya disebut Bani Israel. Dan inilah jamaah sekalian, semuanya itu adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, yang dari Ismail menjadi bangsa Arab, yang dari Ishak menjadi bangsa Israel. Dan inilah drama atau kisah atau cerita yang sampai nanti akhir zaman. Dan inilah yang akhirnya Nabi Ibrahim itu disebut dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, inilah jamaah sekalian keutamaan, kehebatan, kebesaran yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim. Di antaranya dia mendapatkan 3 gelar. Yang pertama yaitu Khalilullah, sang kekasih Allah. Yang kedua Ulul Azmi, Rasul yang punya kekuatan, kesabaran dan ketabahan. Dan yang ketiga yang dikatakan Abul Anbiya, yakni bapaknya para nabi. Mudah-mudahan dengan keteladanan Nabi Ibrahim ini kita senantiasa bisa menjalani kehidupan ini bersama keluarga dengan kekuatan dan kesabaran. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Inna